semuanya, selamat datang di PT Integra Farm Indonesia. Grafarm ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri kopi loh teman-teman. Nah, kalian tahu nggak Grafarm ini berdiri sejak tahun 2005? Wow, sudah 20 tahun yang lalu loh. Dan PT Integra Farm Indonesia ini didirikan oleh Bapak R. Yugian Leonardi dan Ibu Lucy Teja Sukmana. PT Integra Farm Indonesia menawarkan produk kopi Arabica Premium, termasuk green bean, roasted bean, dan ground coffee yang diproses dengan standar mutu. Perusahaan ini merupakan suatu perusahaan yang menerapkan sistem Zero Waste. Apa sih Zero Waste itu? Zero Waste adalah konsep yang bertujuan untuk menghasilkan sedikit mungkin atau nol sampah melalui desain ulang siklus hidup sumber daya, agar semua produk dapat digunakan kembali, didaur ulang atau dikomposkan tanpa harus melalui TPA atau tempat pembuangan akhir. Sesuai dengan moto perusahaan ini yaitu Coffee for Earth, dari kopi untuk kopi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang PT Integra Farm Indonesia, yuk kita simak video berikut ini. Halo Sobat Kopi, kali ini kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam pengolahan kopi, yaitu proses basah atau wet process. Metode ini banyak digunakan karena dapat menghasilkan kopi yang kaya rasa, bersih, dan konsisten. Jadi, secangkir kopi yang kita nikmati, prosesnya dimulai dari sini. Proses dimulai dari kedatangan bahan baku buah kopi atau coffee cherry yang baru dipanen dari kebun. Setiap buah kopi yang datang akan melalui tahap penimbangan untuk memastikan jumlah hasil panen yang masuk ke tempat pengolahan. Tahap berikutnya adalah penyortiran. Pada proses ini, buah kopi dipisahkan berdasarkan tingkat kematangannya, mulai dari yang merah sempurna, belang, hingga hijau. Hanya buah yang matang merahlah yang akan menghasilkan kualitas terbaik. Selanjutnya, dilakukan perambangan atau floating test. Buah kopi dimasukkan ke dalam air untuk memisahkan mana yang tenggelam dan mana yang mengambang. Cherry yang tenggelam menandakan kepadatan biji yang baik, sementara yang mengambang biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah. Buah yang tenggelam akan diproses lebih lanjut dengan metode seperti semi-wash atau honey process. Melalui proses inilah kualitas kopi mulai terbentuk. Dari seleksi buah hingga metode pengolahannya, setiap tahap mempengaruhi rasa akhir dalam secangkir kopi yang kita nikmati. Jadi bisa dibilang secangkir kopi yang baik dimulai dari proses yang penuh dengan ketelitian. Setelah proses pulping, kemudian biji kopi akan mengalami proses pengeringan. Nah, di PT Integra Farm Indonesia memiliki dua sistem pengeringan. Yang pertama yaitu sistem African Bed. Sistem African Bed yaitu pengeringan di baki jemur dengan menggunakan sinar matahari langsung. Biasanya, lama waktu pengeringan pada sistem ini yaitu kurang lebih 2-4 minggu. Sistem ini gunanya untuk mengurangi kadar air pada tahap awal penjemuran. Selanjutnya, ini merupakan sistem pengeringan yang kedua, dan yaitu dry wash dam, di mana fungsinya yaitu untuk menjaga temperatur suhu agar tetap stabil, sehingga proses pengeringan dan fermentasi lanjutan dapat berjalan dengan sempurna. Waktu pengeringan pada metode ini yaitu kurang lebih selama 1-2 minggu lebih cepat dibanding dengan metode pengeringan yang pertama. Hal tersebut dikarenakan tidak mengikuti cuaca yang ada di lingkungan. Selamat datang di zona finishing. Dalam proses pasca panen biji kopi, tahapan terakhir adalah finishing. Di PT Integra Farm Indonesia, proses finishing terdiri dari 4 tahap. Tahapan pertama yaitu huller. Huller merupakan proses pengupasan kulit gabah biji kopi. Biji kopi kering dimasukkan ke dalam mesin, di mana putaran cepat dan gesekan lembut akan melepaskan kulit tanduk, lalu memisahkan biji yang sudah kering dari kulitnya. Dan kulit gabah biji kopi akan dialirkan ke tempat penyimpanan parchment. Tahapan selanjutnya yaitu sizing. Proses sizing merupakan suatu proses untuk memisahkan biji kopi berdasarkan ukurannya, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Gunanya agar ukurannya lebih uniform. Prinsip kerja mesin ini
biasanya menggunakan saringan atau ayakan bertingkat yang memiliki lubang dengan diameter yang berbeda. Adapun size green bean yang kami sortir ada 6 tingkatan. Size yang paling besar yaitu size pertama, dan size yang paling kecil adalah size 6. Tahapan selanjutnya yaitu proses pemisahan biji kopi berdasarkan tingkatan warnanya menggunakan mesin coloring sortation. Mesin coloring sortation yaitu suatu teknologi yang mampu membedakan biji kopi berdasarkan tingkat kecerahan warnanya. Adapun warna biji kopi yang dipisahkan yaitu warna hijau yang menandakan biji kopi yang baik, warna coklat menandakan biji kopi memiliki tanda-tanda kerusakan, misalnya terbakar, dan warna hitam yang menandakan biji kopi memiliki tanda-tanda kerusakan atau terbakar. Nah, selanjutnya kita ke proses sortasi green bean. Nah, proses sortasi ini merupakan proses pemilahan dan pengelompokan biji kopi hijau berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan kualitasnya. Tujuan utama sortasi green bean adalah untuk memastikan bahwa biji kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang diinginkan. Setelah biji kopi hijau atau green bean disortir, kemudian disimpan di dalam gudang yang bersih. Nah, gudang tersebut menggunakan alas palet steril yang dikemas dengan karung yang berlapis kantong hermetik. Fungsi pergudangan itu sendiri yaitu untuk menjaga kualitas biji kopi supaya tetap segar dan tahan lama. Selain kemasan, kondisi gudang juga sangat berpengaruh loh, karena suhu dan kelembapan udara harus dijaga dengan ketat. Temperatur dalam gudang tidak boleh fluktuatif terlalu tinggi. Perbedaan suhu antar siang dan malam sebaiknya tidak lebih dari 5 derajat Celcius agar kesegaran biji kopi tetap terjaga sampai hari pemasaran tiba, baik pemasaran lokal maupun pemasaran ekspor. Cara penyimpanan ini sangat penting loh untuk menjaga kadar air biji kopi supaya tetap rendah, yaitu di bawah 12%, serta untuk melindungi dari jamur dan juga hama. Kalian tahu, rahasia di balik secangkir kopi nikmat yang kalian minum setiap hari itu bukan cuma terletak pada bijinya, namun pada prosesnya. Salah satu proses yang berperan penting yaitu roasting kopi. Nah, mari kita bedah seni dan ilmu di balik manggang biji kopi. Proses roasting kopi sangat berperan penting terhadap penentuan rasa, kustomisasi, dan keunikan pada cita rasa kopi. Adapun beberapa fase penting pada roasting kopi, yaitu dehidrasi, karamelisasi atau reaksi Maillard, dan yang ketiga yaitu pengembangan. Kalian pernah kepikiran gak gimana sih proses kopi yang kalian nikmatin tiap pagi itu dikemas dengan rapi kayak gini? Yuk intip bareng proses packing kopi di PT Integra Farm Indonesia. Pengemasan merupakan langkah penting untuk menjaga mutu fisik, aroma, serta cita rasa khas kopi agar tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Seluruh proses pengemasan dilakukan di ruangan yang bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi. Pertama-tama, biji kopi yang udah disangrai kita sortasi terlebih dahulu. Tujuannya supaya hanya biji terbaik yang lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu, biji kopi ditimbang dengan takaran yang pas sesuai dengan ukuran kemasan. Detail kecil tapi penting banget loh buat jaga konsistensi rasa. Biji kopi yang sudah ditimbang lalu kita kemas ke dalam toples khusus bin kopi. Toples ini didesain rapat dan aman dari udara supaya aroma dan cita rasa kopinya tetap terjaga. Setelah ditutup rapat dan diberi label, toples-toples ini siap dikirim ke para pecinta kopi. Simple, rapi, dan tetap elegan. Dari biji kopi terbaik sampai ke tangan kamu, Semua kami kemas dengan cinta. Karena setiap seduhan selalu ada cerita di baliknya. Selamat datang di rumah produksi pupuk.
kalian tahu nggak sih, di sini merupakan hal yang paling menarik di perusahaan Grafarm ini loh. Apa tuh hal menariknya? Nah, hal menariknya yaitu perusahaan Grafarm ini merupakan salah satu perusahaan yang gak ada sampah atau limbahnya sama sekali loh. Keren kan? Kenapa? Karena Grafarm ini merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem zero waste atau mengolah semua 100% limbahnya menjadi sesuatu yang lebih berkualitas lagi. Nah, salah satunya yaitu ini, merupakan pupuk. Yang pertama yaitu ada ini. Ini merupakan pupuk hijau atau biokara yang berasal atau dibikin dari sampah utama dari perusahaan ini, yaitu kulit kopi atau kaskara yang dikeringkan. Kemudian ada juga ini merupakan pupuk organik. Ini terbuat dari kulit kopi atau kaskara yang sudah difermentasi, kemudian menggunakan media tambahan yaitu media cacing dan juga kotoran ternak. Cacing yang digunakan yaitu jenis cacing tanah Limbricus robulus yang berfungsi untuk mengurai kulit kopi atau kaskara tersebut. Nah, pupuk tersebut dinamakan pupuk kascing. Pengolahan limbah berikutnya yaitu POC atau pupuk organik cair yang terbuat dari kaskara yang telah dikomposkan, yang juga menerapkan sistem circular economy. Circular economy. Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara-negara di Eropa. Konsep ini mengusung prinsip use, return, and make. Nah, dari itu semua tadi, sesuai dengan moto perusahaan Grafarm ini yaitu Coffee for Earth, dari kopi untuk kopi.